Selamat pagi, hati yang dicintai Tuhan. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Selalu baik ya. Apapun situasi terjadi di sana, di sini, pokoknya selalu baik. Itu saja, baik sebab Tuhan baik. Kita baca firman Tuhan hari ini dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 5, 6, 7, dan 8. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi, orang yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Sampai sekian saja dulu ya. Menarik sekali kalau kita mendengarkan pernyataan dari orang banyak itu dari berbagai suku bangsa yang ada di Yerusalem ya. Waktu perayaan hari Pentakosta itu. Ketika terjadi deru angin, seperti angin, lalu mereka datang mendekat ke rumah di mana murid-murid itu berdoa, dan mereka mendengar. Kaget mereka. Loh, mereka kok bisa berbicara menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar? Yang lain juga berpikir, loh, saya mengerti. Yang lain juga berkata, saya paham apa yang mereka sampaikan. Mereka semua tercengang-cengang. Lalu mereka berpikir, lah orang-orang ini kan orang Galilea, mana mungkin mereka bisa memahami sekian banyak bahasa. Ya paling-paling mereka tahu dua bahasa, ya Ibrani, ya Yunani. Di dunia Helenis kala itu, kok bisa tahu bahasa kita? Apa yang kita bisa pelajari di sini? Bagi saya pertama, apa yang diucapkan Yesus itu menjadi kenyataan sesuai dengan Markus pasal yang ke-16. Kamu akan berbicara, berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Bahasa gunanya untuk apa sih? Atau kata-kata gunanya untuk apa? Bahasa adalah ungkapan jiwa, ungkapan hati. Apa yang ada di pikiran juga bisa diucapkan. Yang artinya adalah bahasa atau kata itu adalah untuk digunakan berkomunikasi, menyampaikan apa yang di dalam pikiran. Luar biasa ya. Sederhananya dalam perenungan kita hari ini adalah bahwa Roh Kudus itu memberi bahasa yang baru sehingga orang yang mengalami kuasa Roh Kudus dapat menyampaikan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Oh, luar biasa ya. Iya, Roh Kudus memberi bahasa yang baru. Walaupun memang secara penafsirannya sedikitnya ada dua bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Speaking tongue atau glossa itu yang diberikan oleh Roh Kudus. Pertama, orang kalau dipenuhi Roh Kudus, dia penuh dengan Roh Kudus, lalu dia berkata-kata dengan bahasa yang dari Roh. Dia tidak mengerti sebetulnya apa yang dia ucapkannya, tapi orang
yang mendengarnya mengerti. Yang kedua, ada orang yang berbahasa lidah itu dia tidak mengerti apa yang diucapkannya, orang lain juga tidak mengerti. Tapi untuk apa? Dia tidak mengerti, orang lain tidak mengerti. Ya, Bapa di sorga memahami, mengerti. Itu sebabnya karena Bapa di sorga yang memahami, itulah bahasa komunikasi dengan Bapa, dengan Roh itu sendiri, kan gitu. Jadi sebetulnya tidak ada yang perlu dibantah kalau kita bicara mengenai apabila Roh itu turun, dia memberi bahasa-bahasa yang baru. Tentu sederhananya pertemuan kita dengan Roh Kudus memberi bahasa yang baru. Komunikasi kita adalah komunikasi menyampaikan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Ada sebuah lagu lama yang dalam bahasa Inggris sudah diterjemahkan ya. Biarlah budi bahasaku dihaluskan oleh Rohmu untuk menyampaikan pada orang lain tentang karya Tuhan yang Tuhan sudah beri. Oh haleluya, Roh Kudus memberi bahasa yang baru. Kiranya pada kesempatan ini kita pun yang mengalami Roh Kudus, ada bahasa yang baru yang muncul ya. Terima kasih untuk Sri Damayanti yang sudah melihat, dan juga Lazarus, Gultom, dan sahabat-sahabat lain. Kiranya Tuhan memberkati, maju terus dalam Tuhan. Biarlah kita terus mengalami Roh Kudus, dan sederhananya Roh Kudus itu memberi bahasa yang baru. Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong kita untuk menyampaikan karya-karya besar dari Tuhan sehingga orang akan berkata, wow, orang tercengang, wow, bagaimana bisa kawan ini bisa berkata-kata karya besar dari Tuhan? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang hebat. Tuhan memberkati semuanya. Doa saya adalah di rumah istri mempunyai bahasa yang baru terhadap suami. Anak-anak terhadap orang tua berbahasa yang baru. Katakanlah kalau dulu suka caci maki, sekarang sudah jadi baik kan. Dulu suka mengeluh, sekarang suka bersyukur ya. Dulu suka ngomel, sekarang nggak lagi. Ada bahasa yang baru, itu sederhananya. Tapi ada yang lebih lain lagi, tadi saya sudah sampaikan minimal 2 bahasa. Ya. Ada bahasa juga memang yang bisa diinterpretasi kalau dalam pertemuan-pertemuan. Tapi itu nanti kita bahas berikutnya ya. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat menikmati hari-hari dari Tuhan dalam hidup kita. Oh ya, tadi saya bangun pagi ya, tiba-tiba saya punya masalah dengan mata saya ini agak bengkak. Kenapa ya? Ya, apakah ada semut? Tuhan memberkati ya. Sri, ya rindu dengar suara bapakmu. Tuhan pasti menolong. Pokoknya kamu semangat saja. Kita dalam Tuhan ada bahasa-bahasa yang baru. Haleluya, glory bagi Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.